Cuma dengan pahamin Pancasila bisa lolos CPNS? Bisa, teman-teman. Karena soal mengenai Pancasila adalah salah satu soal yang sudah pasti keluar di SKD CPNS. Kita pelajarin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng-bareng materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan materi dan soal yang akan aku bahas hari ini itu akan berkaitan dengan Pancasila. Tanpa lama-lama kita mulai langsung aja yuk. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengakui bahwa kasus kriminal yang dilakukan oleh prajurit TNI meningkat belakangan ini. Oleh karena itu, ia meminta polisi militer atau POM TNI segera mengambil tindakan tegas dengan diproses hukum bagi prajurit yang terbukti melakukan penganiayaan, kekerasan, dan intimidasi kepada masyarakat. Terkait perbuatan tersebut telah melanggar nilai Pancasila karena A. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Seorang TNI semestinya dapat mengayomi masyarakat dengan baik, bukan justru melakukan kekerasan. C. Perbuatan intimidasi masyarakat melanggar nilai keadilan. D. Sebagai komponen utama dalam pertahanan dan keamanan, seharusnya TNI dapat memberikan contoh yang baik. E. TNI adalah tokoh yang berperan penting untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini teman-teman yang ditanyakan itu adalah terkait perbuatan penganiayaan, kekerasan, dan juga intimidasi kepada masyarakat. Kenapa nih melanggar nilai Pancasila? Karena apa alasannya, teman-teman? Nah, di sini karena ditanyakannya mengenai nilai-nilai Pancasila, berarti yang kita cari itu adalah alasan yang berkaitan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, teman-teman. Nah, sebelum kita jawab, kita harus pahamin dulu nih, tindakan penganiayaan, kekerasan, dan juga intimidasi ini telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai apa nih, teman-teman? Yaitu nilai-nilai kemanusiaan ya, sebagaimana yang tercantum di dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman. Nah, berarti kita langsung lihat aja opsi jawabannya. Dari yang E dulu nih. TNI adalah tokoh yang berperan penting untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini benar ya, teman-teman, tapi alasan yang ada di opsi E ini tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, jadi yang E masih kurang tepat. Kemudian yang D, sebagai komponen utama dalam pertahanan dan keamanan, seharusnya TNI dapat memberikan contoh yang baik. Nah, ini juga benar, teman-teman, tapi tidak ada kaitannya dengan konteks nilai-nilai Pancasila, tapi melainkan apa nih? Bela negara, karena ada kata kunci pertahanan dan keamanan. Jadi yang D juga masih kurang tepat. Kemudian yang C nih, perbuatan intimidasi masyarakat melanggar nilai keadilan. Nah, intimidasi masyarakat, teman-teman, ini telah melanggar apa nih? Nilai-nilai kemanusiaan ya, bukan nilai keadilan. Jadi kurang tepat. Kemudian yang B, seorang TNI semestinya dapat mengayomi masyarakat dengan baik, bukan justru melakukan kekerasan. Nah, ini juga benar, teman-teman, tapi belum ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, jadi yang B masih kurang tepat juga. Kita lihat yang A nih, perbuatan yang dilakukan oleh oknum TNI melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini berarti benar ya, tadi teman-teman, tindakan penganiayaan, kekerasan, dan intimidasi ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam sila yang kedua Pancasila, teman-teman. Karena semestinya apa sih? Semestinya bisa memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, bukan justru melakukan penganiayaan, kekerasan, dan juga intimidasi nih. Jadi teman-teman, untuk soal ini jawabannya itu udah jelas ya, yaitu yang A. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Telah terjadi kebakaran di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Insiden kebakaran lahan ini terjadi karena pembakaran sampah yang dilakukan warga.
terdapat 3 titik kebakaran lahan yang sampai saat ini masih dalam penanganan. Terkait peristiwa tersebut, apabila dikaitkan dengan kerusakan alam, maka sikap penting yang semestinya dimiliki oleh setiap warga negara yang memiliki jiwa Pancasila adalah A. Seharusnya setiap warga negara menjaga keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa dapat menjaga kebersihan lingkungan. B. Senantiasa mengamalkan nilai Pancasila kelima termasuk menjaga kerjasama dengan negara lain dalam bidang pengelolaan sampah. C. Tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. D. Tidak merugikan alam sekitar dengan melakukan rapat bersama untuk mengambil keputusan dan solusi terbaik. E. Senantiasa menjaga alam sekitar dengan mengamalkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tindakan pembakaran sampah ini yang dilakukan oleh warga ini tidak sesuai dengan sila keberapa sih, teman-teman? Yaitu sila yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa nih? Karena tindakan ini merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas, teman-teman. Jadi ini melanggar sila yang kelima. Nah, berarti sikap penting yang semestinya kita lakukan itu adalah berkaitan dengan juga sila ke-5 Pancasila, teman-teman. Nah, berarti yang mana nih? Kita lihat satu persatu opsi jawabannya ya. Yang A nih, seharusnya setiap warga negara menjaga keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa dapat menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada kata kunci keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini adalah bentuk pengamalan dari sila yang pertama, teman-teman. Berarti yang A salah ya. Yang B nih, senantiasa mengamalkan nilai Pancasila kelima termasuk menjaga kerjasama dengan negara lain dalam bidang pengelolaan sampah. Nah, ini kurang tepat, teman-teman, karena kerjasama dengan negara lain ini bukan merupakan bentuk pengamalan dari sila yang kelima, teman-teman. Jadi yang B masih kurang tepat. Yang C nih, tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini udah jelas kata kuncinya, persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti ini adalah bentuk dari sila yang ketiga, teman-teman. Berarti ini masih kurang tepat juga ya, karena yang diminta adalah sila yang kelima. Kemudian yang D nih, tidak merugikan alam sekitar dengan melakukan rapat bersama untuk mengambil keputusan dan solusi terbaik. Nah, di sini teman-teman, ada kata kunci rapat bersama untuk mengambil keputusan dan solusi yang terbaik. Ini mencerminkan nilai-nilai kerakyatan ya, teman-teman, atau nilai-nilai musyawarah untuk mengambil mufakat. Berarti yang D juga masih kurang tepat karena itu adalah bentuk dari sila yang keempat Pancasila, teman-teman. Ini kurang tepat juga. Kita yang E nih, senantiasa menjaga alam sekitar dengan mengamalkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini udah jelas banget nih, teman-teman. Ada kata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini adalah bentuk dari sila yang kelima, teman-teman. Nah, berarti teman-teman terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Gunung Putri Bogor ini bisa diminimalisir apabila masyarakat atau warga negara ini memiliki jiwa Pancasila, yaitu senantiasa menjaga alam sekitar dengan mengamalkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau jawabannya itu adalah yang E, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Rekayasa lalu lintas atau LALIN diberlakukan untuk mendukung pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalanan lokasi acara KTT ASEAN. Melalui peristiwa tersebut, pemerintah sudah menunjukkan jiwa Pancasila yang tercermin dari A. Melakukan beragam upaya untuk mendukung kerjasama dengan negara lain. B. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas. C. Melakukan rekayasa lalu lintas dan buka tutup jalan di lokasi sekitar. D. Menjadi tuan rumah dan memberikan pelayanan terbaik. E. Menjadi anggota KTT ASEAN yang jujur dan berwibawa. Nah, di sini teman-teman, peristiwa adanya rekayasa lalu lintas untuk mendukung pelaksanaan KTT ASEAN ini menunjukkan jiwa Pancasila yang tercermin dari apa nih, teman-teman? Nah, berarti opsi jawabannya harus ada yang mengandung nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, penyelenggaraan KTT ASEAN ini berarti menunjukkan apa nih? Adanya upaya kerjasama antara satu negara dengan negara lain, teman-teman.
Nah, berarti dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memberlakukan rekayasa lalu lintas ini telah mendukung apa nih teman-teman? Telah mendukung apa nih? Mendukung adanya upaya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, dan hal tersebut adalah bentuk pengamalan dari sila yang kedua, Pancasila, teman-teman. Yaitu melakukan berbagai upaya untuk mendukung kerjasama dengan negara lain, teman-teman. Nah, ini nih yang dilakukan oleh tadi nih Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan ini sesuai dengan butir pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu senantiasa melakukan kerjasama dengan negara lain. Sehingga hal ini teman-teman telah membuktikan bahwa pemerintah telah menunjukkan jiwa-jiwa Pancasila. Berarti untuk soal ini jawabannya itu adalah yang A. Melakukan beragam upaya untuk mendukung kerjasama dengan negara lain. Itu adalah sila yang kedua tadi, teman-teman. Tunggu dulu sebentar. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku minta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi karena kita bakal ketemu setiap hari loh. Gak cuma sama aku, tapi ada mentor-mentor lainnya juga. Dan jangan lupa untuk share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Kalau udah, yuk kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kalian bisa lihat ada beberapa pernyataan 1-5, boleh kalian pause dulu videonya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya. Pernyataan di atas adalah perbuatan yang telah melanggar sila Pancasila, yaitu A sila 2 dan sila 3, B sila 1 dan sila 4, C sila 2 dan sila 5, D sila 2 dan sila 4, E sila 3 dan sila 4. Nah, di sini teman-teman kita lihat dulu deh satu persatu. Kita bedah satu persatu pernyataannya. Yang pertama, perilaku seorang ibu viral di media sosial karena hendak membuang bayinya di rel kereta. Nah, ini melanggar sila keberapa nih, teman-teman? Sila yang kedua ya, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, teman-teman. Kemudian yang pernyataan kedua, di media sosial dihebohkan dengan perlakuan seorang istri polisi yang menghina siswa magang di sebuah swalayan. Nah, ini juga merupakan bentuk pelanggaran Pancasila nih, teman-teman. Kira-kira sila berapa? Yaitu sila yang kedua juga ya, teman-teman. Melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, Ica melakukan aktivitas belanja online pada saat promo dengan jumlah yang melebihi kebutuhannya. Nah, ini berarti menunjukkan sikap boros, teman-teman. Berarti dan tidak sesuai dengan sila keberapa nih? Sila yang kelima, karena semestinya di dalam sila kelima itu adalah hidup tidak bermewah-mewahan. Kemudian yang keempat, media sosial dihebohkan dengan berita gaya hidup hedonis yang dilakukan oleh seorang istri pejabat di salah satu instansi. Ini juga sama ya, teman-teman. Gaya hidup hedonis berarti ini adalah bermewah-mewahan juga nih. Berarti telah melanggar sila yang kelima. Kemudian yang kelima nih, penyebab terjadinya lumpur lapindo adalah kesalahan dalam pengeboran. Nah, ini kira-kira melanggar sila keberapa nih, teman-teman? Lumpur lapindo ini telah memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat banyak ya, teman-teman. Berarti melanggar sila yang kelima juga. Nah, tadi berarti nih ada pernyataan 1, pernyataan 2 ini melanggar sila yang kedua. Dan juga pelanggaran 3, 4, 5 melanggar sila yang kelima. Nah, berarti udah jelas teman-teman, jawabannya itu adalah melanggar nilai sila Pancasila sila yang kedua dan sila yang kelima, atau opsi jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. Ada pernyataan lagi nih, 6 pernyataan yang bisa kalian pause dulu videonya untuk baca pernyataan-pernyataannya. Kalau udah, kita langsung masuk ke soalnya. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1, 5 dan 6, D1, 3 dan 4, E2, 5 dan 6. Nah, di sini teman-teman, menunjukkan bentuk pengamalan dari sila kelima Pancasila itu apa sih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti nilai-nilai yang tercantum itu adalah nilai-nilai keadilan, teman-teman. Langsung aja kita cari nih di pernyataannya yang mana menunjukkan nilai-nilai keadilan. Yang pertama, ayah bekerja setiap hari untuk menafkahi ketiga anaknya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ayah ini
bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, terutama ketiga anaknya, teman-teman. Berarti ini termasuk ya, sila yang kelima. Kemudian yang kedua, ayah memuji masakan ibu yang sangat enak. Berarti ayah ini berusaha untuk menghargai hasil karya atau buatan dari ibu, teman-teman. Nah, berarti ini juga adalah bentuk pengamalan dari sila yang kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga, Ika berteman dengan siapa saja di kampus. Nah, ini berarti menunjukkan apa nih, teman-teman? Menunjukkan adanya tidak ada perbedaan ya dalam memilih teman. Berarti ini adalah sila yang ketiga, teman-teman. Ini kurang tepat. Kemudian yang keempat, Budi selalu menjadi anggota pengibar bendera di sekolah. Nah, ini menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan upaya persatuan bangsa. Berarti sila yang ketiga juga. Jadi yang pernyataan 4 ini masih kurang tepat. Keluarga Vivi adalah keluarga cemara yang harmonis dan saling menyayangi satu sama lain. Nah, ini adalah bentuk sila yang kedua ya, teman-teman. Kata kuncinya itu adalah menyayangi satu sama lain. Ini juga kurang tepat. Yang keenam, jika terjadi permasalahan di keluarga Ima, maka selalu diadakan kumpul keluarga untuk berdiskusi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Nah, ini kata kuncinya itu adalah di kata berdiskusi dan memberikan solusi atas permasalahan. Nah, ini adalah bentuk dari sila yang keempat, teman-teman. Nilai-nilai kerakyatan atau musyawarah mufakat. Jadi yang mana nih, teman-teman, yang merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama dan yang kedua, atau opsi jawabannya itu adalah yang A. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu nih soal yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian mengenai Pancasila. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih paham mengenai tes wawasan kebangsaan. Terakhir, teman-teman, sebelum aku tutup video ini, aku minta tolong ke kalian dulu untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke pejuang CPNS lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!